Oke, di kesempatan ini saya kembali dengan sebuah cerita yang berjudul Vikings Valhalla. Seperti yang kalian tahu, Viking Valhalla sendiri merupakan sequel atau kelanjutan dari serial Vikings pertama. Jadi untuk mempermudah pemahaman kalian soal bagaimana jalan cerita Viking Valhalla ini, bisa banget ngikutin rangkuman alur film Viking yang telah kita sediakan di playlist. Baru setelah itu, kita masuk ke pembahasan cerita. Di episode sebelumnya, perhatian kita nyaris sepenuhnya tertuju kepada bangsa Viking yang baru saja berhasil memenangkan pertempuran atas kerajaan Inggris. Kemenangan mereka tak terlepas dari peran seorang Leif serta rekan-rekan Greenland yang begitu total dalam melaksanakan tugasnya. Namun semua ini harus dibayar mahal sebab 2 dari 3 rekan-rekan Greenland gugur dalam pertempuran tersebut dan hanya tinggal menyisakan 1 orang sahabat Leif yang bernama Lip. Sayangnya saat ini Lip mendapatkan luka yang cukup parah sehingga membuat Leif harus berjibaku untuk memberikan perawatan kepada sahabat satu-satunya tersebut. Lain dari hal itu, pasukan bangsa Viking, lebih tepatnya Harald Sigurdsson dan kawan-kawan, berada dalam suasana gembira setelah kini mereka berhasil menguasai Raja Inggris saat ini, yakni King Edmund. Tak ada alasan lain bagi seorang Harald datang jauh-jauh ke daratan Inggris selain untuk membalaskan kematian bangsa Viking yang mati atas kearogansian Raja Inggris terdahulu. Yang artinya di detik ini juga Harald telah siap menebas kepala seorang Edmund yang kala itu benar-benar pasrah dengan apa yang akan ia terima. I came for one thing, the head of a king. But yours will do just fine. Namun sebelum Harald benar-benar mengeksekusi King Kenneth memotong dan memberikan larangan atas apa yang akan dilakukan oleh Harald. No, not to me, but no, I can't. Alasan dibalik hal itu ternyata didasari oleh tujuan seorang King Kenneth yang rupanya memiliki ambisi untuk menjadi penguasa di tanah Inggris. Dengan menjadikan Edmund sebagai alat, King Kenneth dapat memanfaatkannya untuk mengambil hati dan dukungan dari para bangsawan yang menempati daratan Inggris. Terlepas dari itu, nasib seorang Queen Emma berada dalam genggaman seorang Earl Olaf yang juga memiliki tujuan terselubung. Olaf mengincar harta peninggalan King Ethelred yang diketahui memiliki nilai yang sangat fantastis. Takes courage. Gold. Your husband's treasure. Rubies and emeralds the size of one man alone cannot pick them up. He did not share its hiding place with me. You've changed much. Sementara Olaf menahan anak-anak dari Queen Emma dengan tujuan agar sang ratu bersedia untuk memberitahukan letak dari harta yang dimaksud. Devices. You will take away any reason I... Don't think too long for them. Di sisi lain, Harald Sigurdsson terlihat begitu marah atas keputusan seorang King Kenneth yang melarangnya untuk membunuh Edmund. Namun, rupanya King Kenneth masih membutuhkan servis atau bantuan dari seorang Harald untuk membantu meraih ambisi dirinya. I am the wrong. I'm not angry. Tak main-main, sang raja menjanjikan tahta Norwegia sebagai imbalan kepada seorang Harald apabila ia menyanggupi permintaannya. What if I can make you king of Norway? I don't need your help for that. My brother, when he died, will go to his son.
I see you are not as close to Olaf. The boy's name is Magnus. Not to tell you about him. You have already robbed my family. Olaf is already doing that. Kemudian Harald membawa Godwin, penasehat kerajaan Inggris, ke hadapannya untuk menanyakan keberadaan Queen Emma. I knew who I was. Knowing full well. Canute is looking for Queen Emma. Her gold. The Queen is one of the wealthy. Dengan begitu, Harald akhirnya berhasil menemukan keberadaan sang ratu dan langsung mengamankannya di saat itu juga. But I'm Olaf's younger brother. We should go. Masih berfokus kepada bangsa Viking, kini mereka baru saja kedatangan Edrich Streona yang berkunjung untuk berdiplomasi. Jelas keberadaan bangsawan Mercia tersebut disambut dengan baik, mengingat sebelumnya Edrich tak memberikan perlawanan pada saat penaklukan jembatan London. I recognize your back. I am grateful for your decision, but sometimes rewards can be gained. Indeed, and perhaps we may discuss a suitable. Edrich dan delegasinya mendapatkan undangan pesta yang diadakan pada malam harinya. And for you. Terlihat pula sosok dari seorang Leif yang kini telah berada dalam jajaran para petinggi bangsa Viking. But let us not be vital to defend his father's honor. Toast his bravery. More importantly, let us Begitu pula dengan Queen Emma, ia datang sebagai tamu terakhir yang keberadaannya mengundang reaksi tanda tanya dari seorang Olaf. please. Pada pertemuan ini, King Canute membuka pembicaraan dengan memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seorang Leif sebagai kunci keberhasilan bangsa Viking dalam penaklukan kota London, termasuk kepada Olaf, Harald, dan yang lainnya lagi. Of pulling down London Bridge. What more would you ask of me? Would land and Harold Sigurd, my gratitude is worth bravest of the brave. Pull down the great bridge. And friend. Selanjutnya, sang raja mempersilahkan kepada Edrich Streona untuk menyampaikan maksud dari kehadirannya, di mana Edrich mengusulkan agar menjadikan dirinya sebagai sekutu bagi bangsa Viking. My gift to you. You need an ally in these lands you can depend on for support. Are you suggesting yourself for this rock? As opposed to an impetuous boy. This is. Meskipun demikian, King Canute yang semulanya bersikap ramah kepada para tamunya tiba-tiba berubah drastis sehingga membuat situasi di sana menjadi memanas. Hal itu ia ungkapkan dengan anggapan bahwa seseorang di antara mereka dinilai sebagai pengkhianat. Ternyata yang dimaksudkan oleh King Canute itu tak lain adalah seorang Edrich, di mana kepala Edrich langsung ditebas di saat itu juga. Ini menunjukkan bahwa di sini King Canute tak main-main terhadap siapa saja yang ingin menghalangi ambisinya untuk menjadi Raja Inggris berikutnya. Is that the problem? You've just made raiding England. Terkait hal itu, King Canute kemudian mengarahkan perhatiannya kepada seorang Queen Emma. Rupanya, diam-diam ia menyukai sosok sang ratu untuk kemudian hari mendampinginya memimpin kerajaan Inggris. Terungkap saat ini Queen Emma masih diliputi rasa cemas terkait keberadaan anak-anaknya, sehingga dengan begitu King Canute berjanji akan menemukannya. No. It's such a treacherous man at my back. Are you worried about me? I'm worried about my children, their lives. They kept us at this table. I will find you for him.
Berhubungan dengan permintaan sang ratu, Harold meminta bantuan Godwin untuk menemukan anak-anak Queen Emma. What if I can promise you? I will ask Sammy to give communion to the children. Karena kelihayannya, Godwin akhirnya berhasil menemukan mereka dan langsung mempertemukannya dengan sang ibu. Berkat hal itu, hati seorang Queen Emma mulai melunak dan tak menutup kemungkinan bahwa dirinya akan bersedia untuk menjadi pendamping King Kenneth. Dan berkat hal itu juga, Godwin diperkenankan untuk mengabdi kepada bangsa Viking. But I believe I could be of service to you here in England. What is your name? Godwin. Di tempat lain, Leif akhirnya bisa bernapas lega setelah sobat terdekatnya, Lip, bangkit dari kondisi sekarat. Leif percaya bahwa hal ini tak semata-mata disebabkan oleh keberuntungan, melainkan dari sebuah keajaiban yang ia dapatkan dari kalung salib yang ia terima beberapa waktu lalu. Meskipun dalam hal ini Leif adalah seorang penganut pagan, pelan-pelan ia mulai melihat dari dua sudut pandang berbeda mengapa sampai saat ini ia bisa selamat dari segala mara bahaya. And I want you with me. Nah, setelah itu perhatian kita pindah kepada sudut pandang yang berbeda, tepatnya kepada seorang Freydis yang kala itu sedang melakukan kunjungan spiritual di tanah Uppsala. Freydis diperkenankan untuk berpartisipasi ke dalam ritual yang kebetulan akan dilakukan di hari tersebut. Namun pada saat prosesi baru saja dimulai, tiba-tiba scene beralih seolah-olah menggambarkan bahwa Freydis telah berpindah ke suatu dimensi yang berbeda. Dalam dunia ini terlihat bagaimana Freydis seperti sedang diarahkan kepada suatu tempat. Menariknya, Freydis ditunggu oleh sosok peramal yang keberadaannya sudah tak asing lagi bagi bangsa Viking. Who are you? I am the reason you are myself, what others have proclaimed. Bagi kalian yang belum kenal, sang peramal ini dulunya merupakan sosok yang paling dipercaya oleh bangsa Viking pada masa rezim Ragnar Lodbrok. Entah maksudnya apa, peramal yang seringkali dijuluki sang bijak ini menyatakan bahwa Freydis adalah sosok yang terakhir. You must say. Oh, you are lying to me as you lie to yourself, fools we need. Mungkin maksud dari pernyataan peramal tersebut seakan menggambarkan bahwa Freydis adalah sosok wanita terakhir yang dapat menyelamatkan bangsa Viking dari mara bahaya. Dalam pandangan lain, Freydis kemudian terbangun dan kini berada tepat di hadapan patung Dewa Odin. Tapi selanjutnya bukan ini yang menjadi perhatian utama kita, karena di sini kita diperkenalkan dengan satu karakter baru yang bernama Yalkor. Sedikit tentang Yalkor ini, dia adalah seorang pemimpin kejam dari kelompok bangsa Viking yang menganut agama Kristen garis keras. Tak hanya dikenal sebagai pasukan elit, kelompok mereka sangat membenci dan bertolak belakang dengan kelompok Viking penganut kepercayaan pagan atau dewa. Tak sampai di sana, selama hidupnya, Kor mendedikasikan tujuannya untuk menyebarkan ajaran Kristen ke seluruh Skandinavia melalui metode yang cukup kejam. Maka dapat disimpulkan, Kor ini adalah pria berbahaya yang mendedikasikan hidupnya untuk membersihkan Skandinavia dari paganisme. Lantas apa sih sebenarnya keterkaitan antara Yalkor ini dengan Freydis?
Jadi gini, sebelumnya anak buah Yal Cole ini telah mati setelah berjibaku untuk membunuh Freydis yang kala itu tengah dalam perjalanan menuju Uppsala. Jelas hal itu membuat Cole marah, apalagi anak buahnya dibunuh oleh seorang penganut pagan. Maka ia pun langsung bertindak dan mencari jejak pelaku yang telah membunuh anak buahnya tersebut. Hingga pada suatu ketika ia sampai di suatu desa di mana desa tersebut sebelumnya pernah disinggahi oleh Freydis. Dari sini, Cole mendapatkan titik terang dan mengetahui bahwa orang yang sedang ia cari-cari adalah seorang wanita. Terkait hal ini, tiba-tiba Freydis tersadar bahwa sebuah bahaya tengah mengintai rekannya yang saat ini tengah menjalani perawatan di sebuah desa yang ia tinggalkan. Kemudian ia bergegas pergi sembari membawa sebuah pedang yang sebelumnya diberikan oleh salah satu biksu yang ada di sana. Namun sebelum melihat kisah Freydis selanjutnya, kita akhiri dulu pertemuan kita sampai di sini. Oke, di pertemuan yang akan datang saya pastikan akan berjalan seru dan rugi untuk dilewatkan. So, jangan sampai kelewatan dan tunggu kami di episode selanjutnya. Thank you banget udah nonton video ini sampai selesai dan berikan dukungan dengan subscribe, like, dan penuhi kolom komentar. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.